teman saat di dunia bahkan bersahabat, ternyata pada saat itu saling menyalahkan dan saling menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, celaka saya, nyesal saya. Kenapa saat di dunia saya mengambil dia sebagai teman dekat saya? Kenapa saya bersahabat dengan dia? Ada perdebatan berat saat di akhirat nanti. Satu, menyesal. Kedua, kemudian teman yang dianggap teman meninggalkan dia. Yang ketiga, dia katakan, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Saya ingin berlepas diri dari dia. Saya nggak mau lihat seperti dia berlepas diri dari saya sekarang. Ternyata saat di dunia, temannya ini seperti mengajak pada kebaikan, seperti mengajak pada amal saleh. Ya, Sahih Al-Bukhari itu dibagi kepada 97 kitab. Kitab itu maksudnya bab pembahasannya. Setiap bab ada hadisnya. 97 kitab ini di Kitabuz Zakah, babnya bab tentang sedekah bil yamin. Secara cepat nomor hadisnya 1432. Ini satu. Baik, amalan dari ini kita turunkan Al-Qur'annya. Pertama Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Kalau ini kita turunkan amalannya, jadi antum kalau cari teman, cari sahabat, ciri yang punya sifat-sifat ini. Bagaimana turunan sifatnya? Turunkan ke sini. Quran, surah ke-17, ayat 78. Ini detailnya lagi ditemukan di Quran, surah ke-11, ayat 114. Paling kiri sebelah atas. Kemudian waktunya disebutkan di Quran, surah ke-4, ayat 103. Paling kanan di pertengahan. Kemudian setelah itu penjagaannya disebutkan di Quran surah kedua ayat 238 paling kanan sebelah atas. Kemudian setelah itu tambah dengan sunnahnya, ini yang paling bagus. Quran surah ke-17 ayat 79. Detailnya ada di Quran surah ke-73 misal ayat 6 sampai ayat 20-nya. Kalau ditambahkan dengan amalan siangnya untuk temukan di Quran misalnya surah, nggak boleh bercampur, ini negatif. Quran surah misal hadisnya, hadis saja, hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi nama aslinya Muhammad, ia tumbuh dan meninggal di Tirmidzi, dikenal dengan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi nomor hadis kita ambil dulu 414 dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Ambil dulu ini saja. Kemudian kalau mau dinaikkan kepada hadis tahajudnya, kita ambil hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai dengan 2010, paling kanan sebelah bawah. Baik. Jelas sampai sini insyaallah? Belum saya tekankan bagaimana saya jelas. Kalau jelas ya sudah saya pulang itu kan. Ini luar biasa. Belum saya tulis sudah kelihatan. Belum diterangkan sudah jelas. Ngapain saya ke sini itu kan? Wah, luar biasa. Besok kalau mau taklim Pak, tinggal pasang papan tulis pulang lagi. Selesai. Bismillah. Baik. Kita ambil beberapa bagian dulu. Satu. Teman-teman sekalian, jika bangun tidur saja, makan, minum, dan berjalan, ada tuntunannya dalam Islam untuk menjadi amal soleh mengantarkan ke surga, maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Arba'in fi Usuluddin halaman 84, mencari sahabat itu lebih dibutuhkan tuntunan untuk mengantarkan pada kebaikan-kebaikan di akhirat nanti. Kata beliau, sungguh perjalanan kita di dunia bagaikan safar menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara pilar yang menguatkan perjalanan kita itu, Anda mesti mencari sahabat dan teman terbaik yang bisa menguatkan perjalanan Anda menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dikisahkan dalam Al-Qur'an, saat nanti terjadi kiamat dan lebih panas dibandingkan gerahnya pada malam ini. Bukan cuma ada yang kipas-kipas, tapi keringat sampai naik. Bukan cuma naik sampai dengan ke bagian mata kaki, tapi naik juga terus sampai orang sudah merasakan lebih baik cepat dihisab, menunggu berjalan kemana-mana. Suasananya tidak mudah. Pada saat itulah disebutkan, Masya Allah, awas, yauma yafirnul mar'u min akhi. Bahkan seseorang akan meninggalkan, gak kenal dengan saudaranya. Wah, sana sini. Wa ummihi wa abih, ibu ayahnya sudah gak kelihatan lagi, saling menyelamatkan diri. Dan dalam suasana itu, ketika terjadi hisab, perhatikanlah, terjadi sesuatu yang sangat dahsyat. Ada orang-orang yang berteman saat di dunia bahkan bersahabat, ternyata pada saat itu saling menyalahkan dan saling menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka? Kita mulai dengan Al-Quran surah ke-25, surah Al-Furqan ayat 27 sampai ayat 29. Sudah bertemu?
Quran surah ke-25 Al-Furqan ayat 27 sampai ayat ke-29. Yauma ya'addu. Ada? Tayyib. Perhatikan teman-teman sekalian. Dilukiskan dalam Al-Quran suasana yang sangat dahsyat. Yauma ya'addu. Pada masa itu ada orang-orang yang sampai menggigit jarinya dengan keras. Awas, hati-hati. Kenapa mereka menggigit jarinya dengan keras begitu luar biasa? Karena ada penyesalan dalam dirinya saat di dunia mereka tidak mengambil petunjuk dari Nabi bagaimana caranya mengambil teman dalam kehidupan. Sampai mengatakan, ya laitani, la laitani, ya laitani, ya Allah saya nyesal, ya Allah saya nyesal, saya nyesal. Mattakhadtu ma'ar rasuli sabila. Saya tidak mengambil petunjuk Rasulullah SAW saat berada di dunia. Apa petunjuk yang diberikan Nabi SAW? Lihat ayat 28 sampai ayat 29-nya. Apa di antara petunjuknya? Ya wailata laitani ma attakhidhu fulanan khalila. Ya Allah, celaka saya, celaka saya. Nyesal saya. Kenapa saat di dunia saya mengambil dia sebagai teman dekat saya? Kenapa saya bersahabat dengan dia? Laqad adallani 'ani dzikri. Dia telah melalaikan saya dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, ada orang yang mengambil teman saat di dunia, ketika sampai di akhirat menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, celaka saya Allah, celaka saya Allah. Kenapa saya enggak ikuti petunjuk Rasul pada saat saya hidup di dunia? Nyesal saya ya Allah. Kenapa saya ngambil dia sebagai teman saat di dunia? Ya Allah, laqad adallani 'ani dzikri. Dia telah menyesatkan saya, memalingkan saya dari zikir kepadamu ya Rabb. Zikir, saya sebutkan tadi saat di An-Nur, itu semua aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya yang layak disembah. Sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya? Tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Karena itu maaf, semua Nabi salat. Nabi Musa salat. Quran surah ke-20 tadi ayat ke-14. Nabi Isa salat. Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Paling kanan di pertengahan. Nabi Ismail alaihissalam salat. Quran surah 19 ayat ke-55. Semua salat. Nabi Ibrahim menunjuk keluarganya untuk salat, bahkan berdoa supaya keturunan saya salat. Quran surah ke-14 ayat 37 sampai ayat 39-nya. Nabi Muhammad SAW salat, banyak turun ayat, bahkan dimi'rajkan untuk salat. Quran surah ke-17 ayat 78-nya. Teman-teman, semua Nabi dan Rasul Anda urutkan semua salat. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fijr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Niza bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adli bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ibrahim bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfahshan bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Semua Nabi alaihi salam jami'an salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi salat, Rasul salat, sahabat salat, tabi'in salat, ulama salat. Antum Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama juga belum sampai pada derajat itu. Antum tidak salat. Hati-hati, abu-abu antum. Ya, abu-abu antum. Salat itu hitam putih. Kalau salat putih tidak salat hitam. Tapi kalau antum mengaku muslim tidak salat, ada yang salah dalam diri antum. Ada yang salah teman-teman sekalian. Salat. Kenapa tidak salat? Karena ternyata salah satunya dia tidak mendapatkan teman yang mengajak dia salat. Cari rumah tempat dia tidak mendekatkan dia ke masjid. Di kantor cari pekerjaan yang menjauhkan dia dari salat. Dapat pasangan hidup, pasangan yang menjauhkan dia dari salat. Bergaul di lingkungan tidak pernah mengarahkan dia pada salat. Dia berkata di hadapan Allah, ya wailata, celaka saya. Ya laitani lam attakhidhu fulan khalil. Ya Allah, kenapa saya jadikan dia sebagai teman saya? Nyesal saya, nyesal. Laqad adallani 'ani dzikri. Maaf, baca Quran bagian dari zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9, paling kanan pertengahan.
Quran disebut dengan zikir. Inna wa inna lahu lahafidhon. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Zikir. Dia saat di dunia, maaf, tidak mencari teman yang mengajak dia baca Al-Quran. Bahkan ada yang dengar Quran bisa marah. Lihat Quran bisa sewot. Hati-hati, pada saatnya nanti Anda akan menyesal. Menghafal Al-Quran bagian dari zikir. Kali saja di surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat. Masya Allah, diajak salat, nggak mau. Diajak baca Quran, nggak mau. Lihat orang menghafal Quran, sewot. Itu apa sih yang dihafalkan? Nggak ada kerjaan. Masya Allah, luar biasa. Semua hafal, bola hafal bola. Chelsea kalah sama West Ham, hafal dia. Pelatihnya David Moyes, pulang dia tertunduk. Ronaldo dapat 5 Ballon d'Or, sekarang menyamai Messi, hafal. Kemarin menang 5-0 lawan Sevilla, dia menggolkan 2 gol, hafal dia. Masya Allah. Quran, surat apa? Saya belum nulis surat. Masya Allah. Hafal semuanya. Saya nggak pernah nonton, demi Allah saya katakan. Nggak nonton saya. Tapi kalau Anda tanya, saya hafal. Malam ini ada Manchester City lawan Manchester United. Tahu saya. Posisi pertama Manchester City. Ya, dia 15 kali main, 13 kali menang. Kemudian 2 kali seri. Yang keduanya Manchester United. Poin bedanya 8 dengan itu. Persaingannya ketat karena Mourinho dengan Pep Guardiola itu masih bersaing setiap di Spanyol. Saya tahu saya. Nggak usah tepuk tangan kita di masjid. Takbir. Pada bola aja bisa takbir. Tuh, antum tuh cek. Kenapa dalam keislaman kita tidak bisa bertakbir? Itu masalahnya. Ayo hati-hati teman-teman. Bola hafal, Quran, zikir, sholat gak hafal. Bahkan nanti kita lihat waktu sholat aja gak hafal. Waktu bola hafal, waktu sholat gak hafal. Cek besok zuhur jam berapa? Gak usah lihat ke atas. Nanti kita lihat tuh. Ternyata tingkat keimanan kita akan ditentukan dengan pengetahuan kita dengan waktu sholat. Kita akan lihat nanti. Cek teman-teman sekalian, jangan-jangan di rumah terpasang jadwal bola, jadwal sholat nggak pernah ada. Padahal itu yang mengantarkan ke surga. Kalau ditanya, kenceng. Masya Allah, cita-cita apa? Masuk surga. Surganya apa? Firdaus tanpa hisab. Luar biasa. Bersama siapa? Bersama Nabi SAW. Kapan waktu sholat? Ntar saya lihat dulu. Luar biasa. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, kembalikan lagi doa. Bagian dari zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Allahu akbar. Silakan zikir, berdoa, sebut nama Rabbu dalam jiwamu. Minta dengan penuh harap serta tawadu. Allah kabulkan. Orang ini berdoa saja susah. Berdoa gak mau. Sudah sholat gak mau. Baca Quran gak mau. Menghafal Quran susah. Dipaksa berdoa susah. Bahkan kadang-kadang Allah kasih sakit supaya dia ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya ada doa. Allah berikan sulit supaya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai sakit dan sulit belum mau berdoa juga, antum perlu dikasih apa lagi? Puncaknya semua aktivitas dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maaf, jalannya zikir. Beda kalau orang jalan zikir. Quran surah ke-25 ayat ke-69. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauda. Hamba Allah yang penyayang itu kalau jalan-jalannya tawadhu, tidak sombong dia. Quran surah 31 ayat ke-18 paling kiri sebelah bawah. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sombong kalau berjalan. Maaf, melihatnya zikir. Zikir ketika melihat, ingat Allah. Kalimat imannya disebutkan. Quran surah 24 untuk ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman ketika dia melihat yang baik-baik saja. Karena dia ingat dengan Allah, maka hukum Allah berlaku pada pandangannya. Zikir. Jadi begitu melihat, Allah senangi, dia lihat. Lihat orang ke masjid, dia senang. Lihat orang sholat, dia senang. Lihat penghafal Quran, dia senang. Lihat orang beribadah, dia senang. Tapi Masya Allah, yang tidak Allah senangi, dia palingkan. Jalan, lihat videotron, terbuka aurat, dia palingkan. Jalan, lihat handphone, ada tayangan tidak bagus, dia palingkan. Bahkan saat memalingkan, lisannya masih berzikir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah ketiga ayat 133 paling kanan sebelah atas. Perhatikan ahli surga. Wasari'u ila maghfirah. Dan bergesta untuk istighfar pada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan teman-teman. Begitu dia palingkan, dia zikir. Lisannya mengucapkan kalimat zikir.
matanya memalingkan dengan zikir. Fidiratan, aurat terbuka. Palingkan mata. Astagfirullah. Zikir. Itu otomatis. Mata berzikir, lisan berzikir. Dan tidak ada yang terlambat satu di antara keduanya. Lisan berzikir, mata berpaling. Tidak ada lisan berzikir, mata tidak berpaling. Astagfirullah. Tidak bisa. Nyambung. Jadi kalau antum cuma berzikir dengan salah satu bagian tubuh saja, yang lain tidak mendapatinya, ada yang salah dalam zikir antum. Makanya dalam hadis sahih tentang salat duha, nanti runtutannya ada di hadis Muslim, hadis 124 sampai 129, di antara fungsi salat duha 2 rakaat itu pengganti zikir dari seluruh anggota tubuh kita. Teman-teman sekalian, saya kembalikan, kenapa orang ini sulit berzikir kepada Allah? Jalan qiyam, ingat Allah. Jadi kalau antum keluar dari sini, keluar dari masjid, ingat Allah dengan berzikir, tidak akan tertukar sandal. Karena kaki antum berzikir di hadapan Allah. Bismillah, astagfirullah, salah. Bukan yang ini, yang itu. Masya Allah. Sandal saya. Itu sandal saya. Alhamdulillah. Pakai, padahal ke masjid, nggak pakai sandal dia. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya, karena gaulnya salah. Maka di akhirat dia nuntut di hadapan Allah. Nyesal saya gaul dengan dia, ya Allah. Dia palingkan saya dari keburukan. Karena diajak nontonnya pada yang tidak baik. Diajak mendengarnya pada yang tidak baik. Konser di Jakarta, yang nyanyi orang Korea, datang sampai ke sana. Tiket habis, ceramah, Masya Allah. Gratis. Ada konsumsinya. Ustaz datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, direkam juga. Gak mau datang. Luar biasa. Nuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqu'udan, duduk ingat Allah. Kantor duduk, depan komputer ingat Allah. Makanya orang yang kerja ingat Allah tidak akan menerima yang haram-haram, tidak akan mengerjakan maksiat. Sesering katakan telunjuk tahiyat, tidak akan mengerjakan maksiat. Lisan orang yang bertasbih tidak akan pernah mengerjakan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala junubikum, bahkan saat tidurnya pun masih ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad adallani 'anil dzikri. Tuntutan pertama, teman-teman sekalian, lihat baik-baik, teman ini dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menyesal karena disesatkan dari zikir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian pertama. Apa penyebabnya? Inna syaitana kana lil insani khadhula. Penyebab pertama, dia telah dipengaruhi oleh setan dalam mencari teman yang tidak baik itu. Di golongan pertama, ada yang menyesal di akhirat, salah cari teman. Ini baru menyesal. Setelah itu, penyesalannya bertambah. Kenapa? Karena yang dianggap teman tidak mengakui dia sebagai teman. Lihat baik-baik. Kalau yang ini, baru dia menyesal. Ya wailata, laitani. Ya Allah, celaka saya. Saya nyesal mengambil dia sebagai teman. Tapi setelah itu, tiba-tiba penyesalannya bertambah. Kenapa? Karena disebutkan di Quran surah kedua, ayat 166 sampai 167. Paling kanan di pertengahan. Ternyata temannya pada saat itu tidak mengakui dia sebagai teman. Awas hati-hati. Awas hati-hati. Setelah Allah menerangkan ayat 165-nya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha shadidul 'adzab idh tabarra'a alladhina ittubi'u min alladhina ittaba'u. Ketika orang-orang yang diikuti sebagai teman itu, dia berlepas diri dari yang mengikutinya. Allah, ya Allah, celaka saya ikut dia sebagai teman. Kata dia, ya Allah, dia bukan teman saya. Tolong ya Allah, kalau disiksa jangan bawa-bawa saya. Masya Allah, padahal dua-duanya akan disiksa pada saat itu. Anda bayangkan, sama-sama disiksa, gak mau berteman. Sama-sama disiksa, karena dia menilai barangkali siksa dia lebih banyak daripada saya. Jangan bawa-bawa saya ya Allah, jangan bawa-bawa saya. Awas hati-hati. Ini minal ladzina tabau. Dia berlari. Idra'al ladzina tabau minal ladzina tubi'u minal ladzina tabau. Ketika ittabarra'a alladzina tubi'u, ketika orang-orang yang diikuti tabarra'a, dia merasa ini bukan punya saya, bukan teman saya. Ittabarra'a alladzina tubi'u minal ladzina tabau wa ra'aul 'adzaba. Ketika mereka melihat bahwa siksa itu sudah ada di hadapan mata mereka. Artinya awas, satu, ini menyesal. Kedua, ini berpaling. Ketiga, dua-duanya sudah diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bahaya. Teman-teman, dua ini golongan ingkar.
Bahkan yang 167-nya, wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Ya Allah, tolong ya Allah, kalau diberi kesempatan balikan lagi saya ke dunia ya Rabb, saya akan berlepas diri dari dia seperti dia sekarang berlepas diri dari saya. Ada perdebatan berat saat di akhirat nanti. Satu, menyesal. Kedua, kemudian teman yang dianggap teman meninggalkan dia. Yang ketiga, dia katakan, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Saya ingin berlepas diri dari dia. Saya nggak mau lihat seperti dia berlepas diri dari saya sekarang. 167-nya. Yang bahaya. Ini. Ternyata saat di dunia, temannya ini seperti mengajak pada kebaikan. Seperti mengajak pada amal soleh. Padahal yang kerjakan amal salah. Betul. Seperti ngajak ke masjid dengan dalil. Seperti menunjukkan dengan dalil, seperti menunjukkan kepada kebaikan, tapi ternyata awas, hati-hati. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kalian tahu kata Quran? Ada orang-orang yang disebut dhallu sabila. Mereka itu tersesat jalan saat di dunia. Mereka merasa mengerjakan amal soleh, tapi sesungguhnya maaf. Mereka amalan tidak diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala.